Yang pertama, kita bersyukur malam hari ini kembali kita bisa mengisi waktu kita dengan hadir di majelis ilmu. Maka kita bersyukur, ya mudah-mudahan ilmu yang kita dapati bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan terakhir kita membahas fikih 4 mazhab tentang mengkafani jenazah. Ada 4 kewajiban kita terhadap mayit. Yang pertama sudah kita bahas, memandikan. Yang kedua mengkafani, juga kita sudah bahas praktek-praktek yang salah, keliru di masyarakat kita tentang mengkafani jenazah. Maka kita harus perbaiki, ya, kesalahan tersebut jangan terjadi pada diri kita. Makanya orang-orang dulu kalau meninggal dunia, salah satu kain kafan yang dipakai yaitu kain ihram yang dulu dia pakai buat haji dan umrah. Itu bukan karena tanpa alasan, ya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa kain kafan di Jakarta khususnya tidak memenuhi standar pembahasan fikih para ulama. Ya, di Jakarta kain kafannya tidak standar, ya, yang diinginkan oleh para ulama 4 mazhab. Maka kalau pakai kain kafan ketutup semua nggak tuh kira-kira? Pakai kain ihram tutup semua, ya. Itu alasannya. Dan yang kedua, karena kain tersebut akan menjadi syafaat buat dia, bahwa ini kain pernah dipakai untuk beribadah, maka dia akan mencegah, ya, si mayit daripada azab kubur. Itu semua sudah kita bahas. Bahkan kalau kita ingat kondisi kemarin saat pandemi lagi meningkat, banyak orang yang kain kafannya makin kacau, hadirin, ya, nggak pakai kain, jadi pakai plastik begitu. Saya dapat tuh videonya, orang di kain dikafani pakai plastik makanan gitu, wrapping, udah kayak koper, hadirin, ya, udah kayak barang, udah kayak ekspedisi, hadirin, jauh dari tuntunan agama, ya. Ya, kemarin kita udah bahas, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang dosa siapa? Rumah sakit atau keluarga yang dosa? Tergantung dilihat, ya. Kalau keluarganya angkat tangan, cuek aja, maka keluarganya ikut berdosa. Keluarganya ikut dosa. Ya, makanya kita harus peduli, ya. Ini harus dimandiin begini, ini harus dikafanin begini. Karena ilmunya kita udah tahu, maka kita ngotot, begitu, ya. Maka kita melawan, jangan sampai diem aja, ya. Mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu dan wawasan kita, ya. Ini emang jarang, tapi suatu saat kita akan mengalaminya, ya. Maka kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kewajiban yang ketiga malam hari ini kita akan membahas al-fardhus salis, as-sholatu 'alal mayyit. Kewajiban yang ketiga bagi orang yang hidup terhadap saudaranya yang meninggal, mensolatkan jenazah, ya. Namun sebelum itu kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan kerabat serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Juga kita baca surat Al-Fatihah di awal ini. Mudah-mudahan orang tua kita, kerabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah jadikan kubur mereka radhah min riyadil jinan. Ampunkan dosa-dosanya dan ditinggikan derajatnya kelak di yaumil qiyamah. Kita yang masih hidup, mudah-mudahan anak istri kita semua, ya, kerabat kita diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga bisa tetap di jalan yang dirridai Allah Subhanahu wa taala hingga maut menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang ketiga, kewajiban kita terhadap orang yang telah meninggal dunia
yaitu mensolatkan. Solat artinya berdoa, memohon kepada Allah. Ya, ini jenazah, ini mayit, dosa-dosanya mudah-mudahan Allah ampunin, begitu. Sama kayak kita bayar fidyah kemarin. Kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, kan kita bayar fidyah tuh. Salat yang dia tinggal, puasa yang dia tinggal, itu bagian dari salat, bagian dari doa. Kita berharap mudah-mudahan ini menjadi wasilah kesalahan almarhum diampunin Allah Subhanahu. Nah, itu di situ celahnya tuh. Ya. Kan kalau pendapat kalangan Imam Syafi'i, ya beliau berpendapat fidyah buat orang yang meninggal, bayar sholat, bayar puasa itu jaizun lil amali wala yajuzu lil fatwa. Nah, itu bahasanya begitu Imam Syafi'i. Boleh diamalin, tapi nggak boleh dijadiin fatwa. Gitu. Dalam kitab Al-Majmu' ya karya Imam Nawawi, boleh diamalin, nggak boleh dijadiin fatwa. Ente mau ngerjain bayar fidyah buat orang tua, pengen ya udah kerjain. Gitu. Tapi kalau kita jadiin fatwa, jangan. Maksudnya jadiin fatwa apa? Kita wajibin orang yang kagak mau, misalnya gitu. Pokoknya kalau meninggal kamu harus keluar, itu nggak boleh. Tapi kalau buat kita mau kerjain apa enggak, boleh kalau mau dikerjain. Tapi kan masing-masing tergantung dengan hatinya, betul kan? Gantung dengan prinsip dirinya, gitu ya. Dan ini termasuk ya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya ada landasannya. Seperti itu ya. Jadi dibayar fidyah seperti orang nyolatin gitu. Bukan berarti dengan kita bayar fidyah udah utang beres semua, belum tentu, tergantung kita cuma berusaha. Yang hidup cuma berusaha. Mudah-mudahan Allah terima, begitu. Ya kalau dengan bayar fidyah langsung beres, orang gak ada yang sholat, hadirin, bener gak? Gampangin jadinya ya kan? Udah ntar nggak usah sholat, siapin aja duit sekian karung, bayarin. Gak begitu. Maka bayar fidyah itu posisinya nih mirip seperti kita nyolatin jenazah. Mirip seperti nyolatin jenazah. Apakah ini mayit akan diampuni oleh Allah? Hanya Allah yang tahu. Yang penting kita nyolatin jenazah sesuai dengan tuntunan ulama. Maka ini yang akan kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mensolati jenazah. Khusus mensolati jenazah ini pembahasannya banyak. Beda dengan mandiin sama kafani dikit. Nyolatin jenazah yang pertama hukumnya apa? Yang kedua, siapa yang paling berhak nyolatin jenazah? Kalian sempat ada yang tanya tuh, ini kita bahas bener nih di kitabnya. Yang ketiga, kalau mayitnya banyak, gimana nyolatinnya? Lebih dari 3 ya. Rukun-rukunnya, di mana posisi berdiri imam, bagaimana kalau kita terlambat, syarat sahnya sholat jenazah itu ada apa aja ya. Nah itu yang akan kita bahas panjang, mudah-mudahan bisa kelar nih, amin ya rabbal. Yang pertama, hukum sholat jenazah. As-salatu 'alal mayyiti ghairu syahid fardu kifayah. Salat jenazah seluruh ulama sepakat hukumnya fardu kifayah kecuali buat orang yang syahid. Sepakat semua tuh. Kecuali orang yang syahid ya, selain orang yang syahid hukum salat jenazah itu fardu kifayah. Kalau ada yang ngerjain salah satu di kampung kita, maka yang lain gugur. Kalau satu kampung gak ada yang nyolatin jenazah, maka semuanya berdosa. Kecuali orang syahid, anak kecil, terus bayi yang keguguran, itu perbedaan ulama. Disolatin apa enggak gitu ya. Ini kita lihat. Menurut mazhab Imam Hanafi ya, ada 4 kelompok
yang tidak wajib kita sholatin selain syahid. Tadi kan gitu. Kalau syahid semuanya sepakat, nggak perlu disolatin, begitu. Kalau disolatin hukumnya boleh, itu sepakat semua ulama. Di kalangan Imam Abu Hanifah selain orang syahid ada 4. Kalau dia meninggal jangan disolatin. Siapa mereka? Yang pertama al-bughat. Bughat itu artinya pemberontak. Kalau satu negeri ada pemberontak, misalnya di mana ini pemberontak? Yang pengen memisahkan diri, ya kan? Papua misalnya. Dengan catatan mereka punya kekuatan dan mereka melawan imam yang terpilih secara sah dalam kacamata agama. Kalau Papua kan negeri kita bukan Islam, mereka nggak disebut. Harus negerinya negeri Muslim yang terpilih memang benar-benar ya secara syuro begitu ya, pemilihannya sesuai dengan tuntunan agama gitu. Dia memberontak padahal imamnya udah terpilih sah. Nah itu kalau yang terbunuh di kalangan pemberontak nggak usah disolatin menurut mazhab Imam Abu. Negerinya harus negeri Muslim. Kalau Papua enggak, karena negeri kita bukan negeri Islam ya. Yang kedua waqutta'ut turuq ya. Waqutta'ut turuq yang kedua adalah orang yang memotong jalan. Apa yang memotong jalan maksudnya? Para pembegal. Pembegal tuh kalau meninggal jangan disolatin. Menurut siapa itu? Imam Abu. Oh, di negeri kita nih banyak begal nih. Kalau pemberontak nggak masuk karena imamnya bukan terpilih secara Muslim. Tapi kalau pembegal, wah di negeri kita termasuk tuh. Korupsi sama pembegal beda. Ya. Jadi begal itu kalau dilihat dari definisi para ulama fikih yang menakut-nakuti orang di jalan. Ya, menakut-nakuti orang di jalan. Diambil hartanya atau nyawanya atau kedua-duanya, itu namanya begal. Kan ada yang pakai senjata doang nakut-nakutin tuh. Orangnya dibunuh, hartanya gak diambil, itu begal juga gitu. Jadi dia tujuannya ada yang membunuh saja, ada yang tujuannya ngambil hartanya, ada yang tujuannya dua-duanya. Itu termasuk kategori begal. Kalau korupsi nggak masuk, begitu, ya kan? Nggak masuk. Jadi kalau ada begal meninggal, tiba-tiba disuruh sholatin di masjid, silakan dah ente pada sholatin. Berarti itu mazhab masjid tadi, mazhab Imam Abu. Ya, ingat ya, ini perbedaan ulama nih penting kita paham ya. Yang ketiga, ya, wa ahlul asbah. Asbah ini kesukuan, gitu. Perang antar suku, begitu. Tawuran ya, kalau kita tawuran, meninggal jangan disolatin, gitu. Itu pendapat Imam Abu. Suku apa misalnya berantem sama suku yang lain, dan gak jelas berantemnya karena apa, begitu ya kan? Tawuran dia tuh antar kampung, itu yang meninggal gak usah disolatin dengan catatan meninggalnya mereka itu lagi perang, lagi berantem, gitu. Kalau udah gak tawuran, udah damai, ada yang meninggal normal ya disolatin. Jangan dia dulu ikut tawuran dia nih, jangan disolatin. Enggak, meninggalnya pas lagi apa tuh? Termasuk begal itu meninggalnya pas lagi ngebegal itu, begitu. Selesai dia ngebegal, kabur kemana misalnya, ngumpet, ternyata dia sakit di tempat dia ngumpet bersembunyi, meninggal, jadi sholatin. Jadi meninggalnya pas lagi apa tuh? Begal, lagi memberontak, begitu ya, lagi tawuran, begitu antar suku. Nah itu yang kagak disolatin. Wal mukabir fi misri lailan bisilahin au bi khanaq, dan orang-orang yang nakut-nakutin ya di malam hari menggunakan senjata
ataupun alat-alat tajam lainnya. Nah, ini sama kayak begal jatuhnya. Dia jadi cuma nakut-nakutin doang. Cuma nakutin orang di malam hari. Itu kalau dia meninggal jangan ada yang nyolatin. Nah, itu pendapat Imam Abu. Hikmahnya ada, kita harus belajar juga. Hukumnya kita tahu, hikmahnya tahu. Wah, lebih bagus. Hikmahnya apa? Imam Abu Hanifah kok nggak usah nyolatin, biar yang lain jadi jerah. Wah, si Anu meninggal kagak ada yang nyolatin karena begal. Wah, gua mau ikut anda gitu. Daripada ntar meninggal kagak di gitu ya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, hikmahnya demikian. Ya, jadi yang pertama pemberontak, yang kedua begal, yang ketiga tawuran, yang keempat nakut-nakutin di malam hari ya kayak begal juga, cuma dia kerjanya malam gitu. Bahasa kita apa tuh, ada nggak tuh kira-kira? Nah, itu geng motor atau lain apa lagi gitu ya kan? Nah, geng motor ya kan? Nah, itu kalau dia meninggal lagi nakut-nakutin orang dengan senjata tajam gitu keliling-keliling kampung, maka dia jangan disolatin gitu ya. Wala yusolli ala qatili ahadin abawaihi ihanatan lahu. Nah, kalau ini selanjutnya masih dalam kalangan Imam Abu Hanifah, tidak juga disolatkan orang yang membunuh salah satu orang tuanya sebagai bentuk menghinakan dia. Pembunuh salah satu orang tuanya, maka tidak ada yang nyolatin dia, walaupun udah dikisos. Kan bunuh hukumannya dibunuh, kalau kisos udah dikisos nggak usah disolatin, udah biarin gitu. Sebagai penghinaan buat dia karena melakukan dosa yang sangat besar, membunuh orang tuanya sendiri. Nauzubillah min. Wa man qatala nafsahu amdan yughsal wa yusalli alaihi indal Hanafiyah wa indas Syafi'iyah. Sedangkan kalau yang meninggalnya karena bunuh diri, disolatin apa enggak? Sengaja dia membunuh dirinya, maka di kalangan Imam Abu Hanifah dan di kalangan Imam Syafi'i dimandiin dan disolatin. Dimandiin dan disolatin. Wa in kana a'zamu wizran min qatili ghairihi. Walaupun itu dosa sangat besar di sisi Allah orang yang bunuh, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tetap yang penting ada yang nyolatin gitu caranya. Pak, ini dia meninggal bunuh diri, keluarganya nyolatin nggak? Iya nyolatin, ya alhamdulillah keluarganya ada. Kalau bisa begitu. Ya, terutama buat tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat jangan ikut-ikutan nyolatin gitu. Nah, nanti takutnya jadi pembenaran. Kejadian itu dibenerin. Oh, ternyata boleh bunuh diri begitu. Ya. Atau orang yang misalnya pelaku bid'ah, begitu juga disolatin, tapi tokoh masyarakat nggak usah ikut-ikutan begitu. Keluarganya ada yang nyolatin nggak? Ada, ya udah disolatin dah gitu. Kebetulan lagi mau keluar kota ini begitu ya. Nah, tokoh masyarakat takutnya jadi pembenaran di masyarakat gitu ya. Nah, karena kan yang namanya tokoh itu kan dilihat. Kalau dia ngerjain, yang lain banyak yang ngikutin, bahkan kadang lebih parah. Lagi kondangan, ada tokoh kita hadir di kondangan, denger dangdut misalnya begitu. Kakinya doang yang goyang gini hadirin. Jamaahnya ikut goyang enggak tuh kira-kira? Tangannya doang digoyang gini, enak juga nih lagu gini ya kan. Jamaahnya bukan tangan doang yang goyang, apaan jamaahnya tuh? Oh, badannya semua. Udah joget, ustadz kita joget walaupun tangannya doang gitu. Karena jadi pembenaran di masyarakat. Hati-hati kalau kita ditokohkan di masyarakat, apa yang kita kerjakan dijadikan acuan oleh mereka. Makanya kalau ada yang meninggal begitu, ya yang lain dah, ya kan, yang lain yang nyolatin.
Wara'a qaumun ka Abi Yusuf, tapi ini juga terjadi perbedaan di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah. Sebagian mereka bahkan ya ini termasuk ulama yang senior di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah, murid beliau langsung namanya Imam Abu Yusuf, berpendapat orang yang seperti itu nggak usah disolatin, orang yang meninggal dunia nggak usah disolatin, gitu. Nggak usah. Ya. Jadi terjadi perbedaan ulama. Wa qala al-Malikiyah, bagaimana pendapat Imam Malik? Kalau tadi pendapat Imam Abu Hanifah. La yusallil imam ala man qatalahu fi haddin aw qisasin wa yusalli alaihi ghairuhu. Orang yang meninggal karena kisos atau karena hukuman bunuh dibalas dengan hukuman dibunuh juga. Maka seorang tokoh, seorang imam gak usah ikut nyolatin, yang lain aja yang nyolatin jenazah tadi. Nah, berarti ada landasan itu yang saya sampaikan tadi dari pendapat Imam Malik. Gak usah dah, yang lain aja yang nyolat. Ya Rasulullah lam yusalli ala ma'is, kata Imam Malik, dulu di zaman Nabi ada yang berzina, udah nikah, udah punya istri, dia berzina, akhirnya hukumannya dibunuh, dilempar pakai batu sampai mati, meninggal. Begitu meninggal, Nabi nggak nyolatin, Nabi kagak, sahabat yang lain disuruh nyolatin, beliau enggak, gitu ya. Agar apa nih? Tidak jadi pembenaran di tengah masyarakat. Gitu. Itu salah satu hikmahnya, ya. Wa qala al-Malikiyah aidan yanbaghi li ahli al-fadli ay yajtanibu shalah al-mubtadi'ah wa muzhiril kaba'ir. Begitu juga kata Imam Malik, para pelaku bid'ah dan para pelaku dosa besar terang-terangan, sebagai imam, sebagai tokoh, jangan ikut nyolatin. Nah, itu diantara perbedaan ulama, ya. Selain orang yang syahid, ada juga beberapa orang yang nggak perlu disolatkan, tapi tidak disepakati oleh para ulama. Hanya pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik saja yang sedikit berbeda. Sanian, yang kedua, setelah membahas hukum sholat jenazah, yang kedua, siapa yang paling berhak jadi imam sholat jenazah, gitu. Terjadi perbedaan ulama. Kata Imam Abu Hanifah, yang wajib, yang utama jadi imam itu al-wali, wanya panjang, al-wali. Al-wali itu artinya sultan, pemerintah, pemimpin di negeri tersebut. Nah, dia yang wajib jadi pertama. Yang pertama tuh menurut Imam Abu Hanifah. Termasuk juga imam masjid tetap, begitu. Kalau dia nyolatin di sini, ada imam tetapnya di sini, maka dia yang pertama wajib jadi pendapat Imam Abu. Siapa di sini imam tetapnya? Ustadz Kamal. Wah, dia yang wajib. Ustadz, ada yang meninggal nih, gitu. Kenapa saya yang ditelepon? Kan Pak Ustadz imam masjid Mujahidin. Oh, berarti dia pengikut mazhab Imam Abu. Lebih mendulukan pemimpin di tempat tersebut, gitu ya. Fa in shalla alaihi ghairul wali was sultan wa naibuhu falil waliyi i'adatus shalah. Ya, nah kemudian setelah pemimpin imam masjid baru al-wali. Al-wali enggak ada alifnya. Bedanya apa? Kalau yang pertama al-wali pemimpin ada alifnya, kalau enggak ada alifnya al-wali keluarganya. Laki-laki yang dapat warisan. Bapak, kakek, habis itu anak, cucu, saudara. Itu patokannya yang disebut wali. Ya. Jadi itu yang berhak menurut Imam Abu Hanifah. Bagaimana menurut Imam Malik dan Imam Hambali? Kedua mazhab ini sepakat
ahaqqun nas bis salati 'alal mayyit man awsal mayyita ayyusalli alaihi. Yang paling berhak jadi imam yang diwasiatkan oleh si mayit. Kalau saya meninggal dunia, yang nyolatin saya, yang jadi imam si fulan, maka dia tuh yang paling berhak, yang diwasiati oleh si mayit, ya. Summal wali. Nah, kemudian yang kedua pemimpin di negeri tersebut, di tempat tersebut, termasuk imam. Yang ketiga baru ahli warisnya dia yang berhak menjadi imam. Itu tertibnya begitu menurut Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, nah di negeri di kita kan mazhab Imam Syafi'i. Fil jadid, pendapat beliau yang terbaru begitu. Kan ada pendapat lama, ada pendapat yang baru bagaimana? Yang baru itu biasanya beliau berfatwa di Mesir, di Irak pendapat lama. Kalau ada pendapat baru berbeda dengan yang lama, itu biasanya di Mesir. Beliau merevisi begitu, ya. Di antaranya yang berhak jadi imam. Bagaimana pendapat barunya di kalangan mazhab Imam Syafi'i? Annal wali. Nah, enggak ada alifnya nih. Annal wali aula minal wali. Nah, ahli warisnya lebih utama daripada pemimpin atau imam masjid tempat disolatkan. Hanya kan kemarin saya bilang, yang berhak pertama kali menjadi imam sholat itu bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada, kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, anaknya. Anaknya nggak ada, cucunya yang laki. Cucunya nggak bisa juga, saudaranya dia, saudara kandung laki. Kalau nggak bisa juga, baru pasangan. Kalau yang meninggal perempuan, baru suami. Ya kalau istri kan nggak bisa jadi imam kan? Nah berarti suami itu paling belakang. Bapak, kakek, anak, cucu, saudara laki, ya, kanan ke saudara laki, baru setelah itu pasangan. Gitu. Terakhir pasangan. Ya. Itu rutun ya di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Setelah itu baru ya kiainya, baru ustadznya, baru imam masjidnya yang berhak jadi imam. Jangan kebalik. Jangan kebalik, malah diduluin kiainya daripada ahli waris keluarganya. Hanya kalau dia paham begini nggak akan marah. Pak Ustadz, nanti yang jadi imam anaknya. Alhamdulillah dia paham mazhab fikih yang baru memang begitu. Nanti Pak Ustadz kita minta doa. Iya. Kalau doa memang kita cari orang yang paling soleh, yang paling baik, yang kita tuain. Nah doanya insya Allah mustajab. Tapi kalau yang nyolatin, walinya dulu. Walinya itu berarti ahli warisnya dulu. Ya. Kalau nggak ada ahli waris yang sanggup atau sudah diberikan izin, maka baru ya pemimpin, imam masjid, ustadz, kiai yang tampil menjadi imam sholat jenazah. Walau ijtama'a waliyan fi darajatin. Kalau yang jadi imam itu dua-duanya anaknya laki, mana yang kita pilih? Nah, mayit punya dua anak laki. Siapa yang berhak jadi imam? Kilahuma salihun lil imamah, dua-duanya layak jadi imam. Maka yang kita ambil al-asannu fil Islam. Nah, perhatikan. Yang kita majuin yang lebih dulu dia tobat begitu. Yang lebih dulu dia dekat dengan masjid, yang lebih dulu jadi anak benar begitu. Kan kadang-kadang ada dua anak, ada yang bandel satu ada ya? Walaupun dua-duanya jadi tobat. Yang satu lihat mana yang paling banyak taatnya lebih dulu. Mau dia nih dari kecil walaupun dia adik, walaupun dia mudaan,
tapi dari kecil dia udah sering di sini, dia azan, dia qomat, dia selawatan. Abangnya nggak tahu kemana tahu, baru sekarang dia tobat begitu. Maka siapa yang kita suruh jadi imam? Adiknya, walaupun dia lebih ingat al-asannu fil Islam, yang paling dulu hijrah, bahasanya gitulah, yang paling dulu taat, baik ya di kacamata Allah dan Rasulnya. Minal afqah wa nahwihi, bahkan kalau yang satu tadi lebih paham agama, cuma bandelnya lebih dulu begitu maksudnya. Ini adeknya ilmu fikihnya kurang, abangnya bagus, tapi kalau dilihat solehnya lebih banyak soleh adeknya begitu. Maka dia yang lebih dulu itu, yang lebih dulu hijrah, yang lebih dulu soleh, yang lebih dulu dekat dengan kebaikan. Walaupun yang satu tadi usianya lebih tua, walaupun yang satu tadi itu ternyata ilmu fikihnya lebih baik daripada si adik, tetap dia duluan ya. Karena ini termasuk doa ya. Semakin baik orang tersebut, maka doanya insya Allah cepat dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. 2 menit lagi. Ada yang mau tanya? Mungkin sampai di sini.